Nova Arianto coret Lionel Messi dari Timnas Indonesia U17. Ini alasannya. Sintayong coret kapten Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada apa gerangan? Erick Thohir dapat pesan penting. Pemain keturunan ini ngebet susul Jens Raven ke Timnas Indonesia. Siapakah sosoknya? Keren, renovasi 21 stadion jadi bukti keseriusan pemerintah. Erick Thohir ungkap anggaran capai 2,8 triliun. Timnas U16 gelar seleksi. Nova Arianto mencari pemain tembok pertahanan. Nathan Chu Aon ungkap keyakinan peluang B Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadwal Timnas Indonesia kumpul TC di Jakarta hingga agenda berangkat ke Arab Saudi. Stadion GBK jadi venue Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jawaban pengelola GBK. Pemain Timnas Indonesia sambut baik kedatangan pelatih striker anyar. Persaingan di Timnas Indonesia makin ketat. Mark Klok berharap dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mencoret Lionel Messi Al-Fajri dari timnya. Juru taktik berusia 44 tahun itu mengungkapkan penyebabnya. Nova sebelumnya memanggil Lionel Messi ke Timnas Indonesia. Bek ASIOPFC itu diseleksi bersama 31 pemain lainnya untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selain Lionel Messi, Nova juga mencoret satu pemain diaspora dari seleksi Timnas Indonesia. Dia adalah Matthew Davis, pesepak bola yang menimba ilmu di Australia. Ya, Lionel Messi sudah saya kembalikan, ujar Nova. Matthew Davis juga sudah saya kembalikan, katanya menambahkan. Nova terpaksa memulangkan pemain yang namanya sama dengan superstar sepak bola Lionel Messi itu. Ia menyatakan Messi belum memenuhi kriterianya. Ya, secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya harapkan. Adapun pemusatan latihan TC Timnas Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan dimulai pada 12 Agustus 2024 di Bali. Sementara kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan digelar pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Skuad Garuda Muda masuk grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Sintayong mencoret wakil kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, saat melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu sangat besar karena bek 32 tahun ini mengalami cedera. Jordi Amat tidak terlihat di sesi latihan terbaru yang dijalani sang klub Johor Darul Ta'zim. Bek berdarah Spanyol ini pun diragukan tampil saat JDT menghadapi Kedah Darul Aman di lanjutan Liga Super Malaysia. Apes bagi ayah satu anak ini, ia mengalami cedera berdekatan dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat,
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengumumkan pemain-pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjamu Australia. Jordi Amat sejatinya tak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa dimainkan jika tidak mengalami cedera. Karena itu keputusan ada di tangan Shin Tae-yong saat ini. Jika memanggil Jordi Amat terkesan memaksakan karena hanya tersedia melawan Australia, plus yang bersangkutan juga belum tentu pulih 100% dari cedera. Memanggil pemain lain dapat dijadikan opsi. Memanggil Elkan Bagot dari Blackpool FC dapat dijadikan pilihan. Bek bertinggi badan 196 cm ini dapat membentuk trio tangguh bersama Rizky Ridho dan Jay Ezes. Kelar membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak kunjung lagi memperkuat skuad Garuda. Karena itu ini merupakan waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk comeback ke Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat pesan penting dari salah seorang pemain keturunan yang ngebet untuk segera membela Timnas Indonesia U20 seperti Jens Raven. Timnas Indonesia terus meningkatkan kualitas sejak Shin Tae-yong mulai menjabat sebagai pelatih pada akhir tahun 2019. Sejumlah pemain keturunan terus ditambahkan, bahkan usianya semakin muda hingga kepada generasi Jens Raven pada saat ini. Penyerang berusia 18 tahun itu baru saja membawa Timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19 2024. Gol keempatnya di turnamen tersebut membawa Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri mengalahkan Thailand di final dengan skor tipis 1-0 pada akhir Juli lalu. Sejumlah pemain keturunan diharapkan untuk segera menyusul selagi Indra Syafri menyusun skuadnya untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang terselenggara pada September mendatang. Ada 3 pemain yang telah mendapatkan rekomendasi, yaitu Mauresmo Hinoke tim Gripens dan Dion Marks, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer Timnas Indonesia. Namun proses naturalisasi Hinoke dikabarkan terganjal karena garis keturunan Indonesianya sudah melebihi 3 generasi yang mana tidak diizinkan oleh FIFA. Kendati begitu, ada 1 pemain keturunan lainnya yang secara terang-terangan ingin mendapatkan tiket untuk dinaturalisasi. Dialah Sacha de Egiton, seorang bek kanan berusia 19 tahun yang bermain untuk klub asal Belanda, V3 Venlo. De Egiton sejatinya ikut dalam persiapan Timnas Indonesia jelang Touloncuk 2024 yang bergulir pada Juni lalu. Namun sayang karena datang telat, De Egiton tak sempat didaftarkan dan PSSI belum bisa menilai kualitasnya karena dia tak ikut kompetisi tersebut. Namun demikian, De Egiton menyampaikan dengan terang-terangan mengenai harapannya untuk bisa menyusul Jens Raven dan kolega ke Timnas Indonesia U20. Hal itu disampaikan olehnya melalui unggahan di media sosial Instagram. De Egiton mengunggah foto dirinya mengenakan jersey latihan Timnas Indonesia dengan caption yang menggoda. Yakinlah, tandasnya dengan singkat seakan dirinya masih percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. Tentunya ini menjadi pesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera memerhatikannya dan jika cocok untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia kelak.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan membangun sepak bola Indonesia dengan mengeluarkan dana yang mencapai 2,8 triliun rupiah untuk merenovasi 21 stadion. Seperti diketahui, pemerintah telah mulai fokus merenovasi stadion sejak tahun 2023 lalu. Renovasi di stadion ini mulai dilakukan pemerintah setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. PSSI dan pemerintah pun menunjukkan keseriusannya untuk transformasi sepak bola setelah kejadian tragedi Kanjuruhan itu. Untuk itu sebanyak 21 stadion pun direnovasi oleh pemerintah agar sesuai standar FIFA. Dengan harapan kejadian mengerikan tersebut tak akan terjadi lagi. Stadion-stadion yang direnovasi ini ada dari Aceh, Sumatera, hingga Pulau Jawa. Erick Thohir pun mengungkapkan 21 stadion yang direnovasi ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada Stadion Harapan Bangsa, Stadion B.J. Habibie, hingga Stadion Surajaya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa kolaborasi dengan pemerintah ini menjadi salah satu kunci transformasi sepak bola tanah air. Kolaborasi pemerintah dan PSSI menjadi salah satu kunci transformasi sepak bola Indonesia bisa terwujud, ujar Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan ini mengatakan bahwa salah satu bukti keseriusan pemerintah yakni dengan pembangunan ini. Erick membeberkan bahwa renovasi ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk anggaran renovasi stadion ini juga tak main-main dan pemerintah mengeluarkan sebesar 2.874 triliun atau hampir 3 triliun. Salah satunya pembangunan dan renovasi 21 stadion di 11 provinsi yang menggunakan APBN dengan anggaran 2.874 triliun, kata Erick. Ia mengungkapkan sebanyak 21 stadion yang direnovasi dari segala penjuru negeri ini. Ada beberapa stadion juga yang ditargetkan bakal selesai tahun ini karena renovasi telah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang masuk renovasi dan sudah direncanakan bakal digunakan oleh Persib Bandung di Liga 1 mendatang. Dengan keseriusan ini, Erick Thohir pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Ia juga berharap dengan keseriusan pemerintah ini bisa membuat sepak bola tanah air Bosa lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait yang sudah ikut membangun sepak bola Indonesia, tutur Erick. Insya Allah ini menjadi langkah awal melihat sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi, ujarnya. Timnas Indonesia menggelar seleksi dalam menyambut kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih Nova Arianto menyebut butuh tambahan pemain belakang. Seleksi Indonesia ini sudah digelar sejak Senin 5 Agustus 2024 dengan awalnya diikuti 32 pemain. Dalam perjalanannya dilakukan penyecoretan termasuk Lionel Messi, Al-Fachri hingga pemain keturunan Matthew Davis. Ada juga tambahan beberapa pemain untuk seleksi dalam perjalanannya. Dalam seleksi terkini di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Kami ada promosi degradasi di tanggal 8 kemarin ini ada beberapa pemain baru. Hari ini hanya ada 30 pemain, kata Nova Arianto. Saya cuma melihat posisi di lini belakang. Karena menjadi catatan saya lini belakang kami di AFF bermain belum begitu sempurna. Dan harapannya saya mendapatkan pemain yang sesuai dengan karakter kami sehingga bisa menambah kekuatan kami di kualifikasi. Nova Arianto menegaskan bahwa tim utamanya tidak akan jauh berbeda dengan skuad Piala AFF U16 2024. Dari seleksi timnas hanya beberapa pemain paling menonjol yang sesuai kriteria saja akan diikut sertakan sebagai pemain tambahan. Pemain tambahan ini nantinya akan diikut sertakan dalam pemusatan latihan TC lanjutan di Bali.
Para pemain utama dari skuad Piala AFF U16 akan bergabung ke TC di Bali mulai akhir pekan ini. Pasti kalau pemain yang dari AFF U16 kemarin kami akan kumpulkan di tanggal 12 Agustus akan digabung lagi dengan pemain hasil seleksi yang ada di Jakarta ini. Nanti kami akan melakukan seleksi di Bali. Penggawa Timnas Indonesia ini menilai peluang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Saya juga berpikir bahwa kami juga memiliki peluang bagus. Kami memiliki tim yang hebat, kami sedang berkembang, kata Nathan. Jika membandingkan pertandingan kami pada Maret lalu dengan pertandingan pada Juni ini, Anda sudah bisa melihat perbedaan yang signifikan dalam gaya bermain kami. Jadi ya, jika kami terus maju, saya pikir kami memiliki peluang yang sangat bagus. Indonesia sendiri berada dalam grup maut dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam drawing yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, skuad Garuda berada di grup C. Selain Indonesia, di grup ini terdapat Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tim besutan Shin Tae-yong ini akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga ini dengan melakoni laga tandang ke kandang Arab Saudi. Pertandingan ini akan dihelat pada 5 September 2024 mendatang. Menurut Nathan, peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kian besar dengan adanya format baru. Dalam Piala Dunia ini, paling tidak ada 8 negara Asia yang berkesempatan lolos. Dengan format baru ini, tentu saja ada lebih banyak peluang bagi tim Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya, ya ini sangat bagus untuk kompetisi, karena sekarang Anda akan memiliki lebih banyak negara yang biasanya mungkin kesulitan untuk lolos karena jumlah tempat yang terbatas. Namun, sekarang ada peluang yang lebih besar. Saya rasa ini sangat fantastis. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan jadwal skuad Garuda kumpul jelang persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Ini akan menjadi laga perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, Timnas Indonesia tak memiliki banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan dikumpulkan pada 29 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan oleh asisten Shin Tae-yong bahwa tim Merah Putih baru akan bisa berkumpul pada akhir bulan ini. Nova Arianto mengatakan bahwa ini masih dalam rencana dan apabila tak ada halangan. Para pemain sudah berkumpul untuk menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 29 Agustus 2024. Ya, rencana kalau Timnas Indonesia senior kan kita baru akan kumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah. Dengan jadwal kumpul ini, tim Merah Putih dinilai tak akan memiliki persiapan yang panjang. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pertandingan pertama pada 5 September 2024. Melihat situasi ini, Nova pun mengaku bahwa Sandy Walsh dan kawan-kawan direncanakan bakal berangkat ke Arab Saudi lebih awal. Pelatih yang saat ini tengah menukangi Timnas Indonesia itu pun mengaku bahwa sampai saat ini skuad Garuda direncanakan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Namun, ia menekankan bahwa ini masih rencana dan bisa berubah. Rencana berangkat ke Arab Saudi tanggal 1 September, kata Nova Arianto.
Rencananya itu kalau tidak ada perubahan, ucapnya. PSSI memang belum lama ini mengaku telah mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Oleh karena itu mereka telah direncanakan dengan baik untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Beberapa rencana telah dipersiapkan PSSI agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal pada semua laga putaran ketiga nantinya. Bahkan belum lama ini PSSI telah mengaku akan charter pesawat buat timnas Indonesia saat menjalani laga ketiga dan keempat pada Oktober mendatang. Sebelum memulai persiapan ini, Shin Tae-yong yang saat ini masih berada di Korea Selatan pun direncanakan segera kembali ke Indonesia. Mantan pelatih Korea Selatan tersebut direncanakan kembali ke Indonesia pada 11 Agustus mendatang. Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Arif Kusumo menjawab rumor terkait timnas Indonesia yang bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Australia pada 10 September 2024 mendatang. Sejatinya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu dijadwalkan bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski begitu banyak rumor yang beredar dengan menyebut jika Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap akan menjadi venue putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perpindahan lokasi laga ini diumumkan Federasi Sepak Bola Australia melalui media sosial Instagram resmi mereka. Hanya saja tak dijelaskan apa alasan yang memengaruhi perpindahan venue tersebut. Hal senada juga sempat disampaikan Komite Eksekutif Exco PSSI. Arya Sinulinga yang menyebut jika PSSI ingin memindahkan laga karena ruang bagi supporter menjadi lebih besar lantaran SUGBK memiliki kapasitas hingga 75.000 penonton. Menjawab rumor terkait perpindahan venue pertandingan tersebut, Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Arif Kusumo angkat bicara. Rahmadi mengatakan bahwa pihak GBK saat ini tengah mempersiapkan lapangan GBK usai menjalani renovasi total. Dirinya menyebut jika pihaknya secara berkala telah melaporkan segala perkembangan rumput lapangan GBK jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sejatinya GBK kan sedang menyiapkan lapangan rumput, lapangan stadion utama dengan jenis rumput yang natural. Dan kita terus laporkan juga, minggu depan kita akan laporkan lagi secara tertulis dan juga kita terbuka, PSSI juga sudah melihat kemarin. Dan kita teruskan pengembangan ini dan perbaikannya. Rahmadi juga menjelaskan bahwa perwakilan dari FIFA akan turut andil untuk mengecek kesiapan stadion GBK. Dalam upaya persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Dirut PPK GBK itu menyebut pihaknya sedang mempersiapkan secara maksimal soal kualitas rumput. Tentu nanti semua itu ada di FIFA Match Competition Official-nya. Mereka akan mengecek langsung kesiapannya dan nanti acceptance-nya, jelas Rahmadi. Oleh karenanya kualitasnya harus kita jaga terus, begitu pula untuk rumput di stadion utama. Pemain timnas Indonesia Mark Klok menyambut baik kedatangan pelatih striker Yeom Ki-hun. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa Yeom Ki-hun sebagai cara untuk memoles para pemain lini depan dalam mencetak pundi-pundi gol. Mark Klok mengakui bahwa sosok Yeom Ki-hun bisa menjadi jawaban atas sulitnya para pemain dalam mencetak gol. Itu hal yang bagus karena kekurangan sedikit dari timnas Indonesia itu kita tidak banyak mencetak gol, kata Mark Klok. Mark Klok berharap dengan kehadiran Yeom Ki-hun bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga itu bisa mengubah kualitas kita ke depan. Bisa cetak lebih banyak gol, ini sangat penting, kata Mark Klok.
Mark Klok memang belum tahu akan dipanggil atau tidak oleh Shin Tae-yong. Menghadapi Arab Saudi dan Australia di laga awal ini diakui Mark Klok akan jadi tantangan sulit bagi timnas Indonesia. Semoga kita bisa punya persiapan baik karena saya lihat pemain datang 29 Agustus, game pertama pun laga tandang jadi saya tidak tahu banyak waktu atau tidak, kata Mark Klok. Pemain abroad pun datang, tapi semoga bisa dipersiapkan dengan baik, kata Mark Klok. Bintang Persib Bandung, Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Semoga saya dipanggil, kata Klok. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus untuk pemusatan latihan. Mark Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet, tetapi tim pelatih pasti bisa dimaksimalkan keterbatasan yang ada. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Pertandingan pertama di luar saya tidak tahu banyak waktu atau tidak untuk persiapan. Pemain dari luar juga harus datang. Semoga kita bisa persiapan yang baik dan punya hasil baik juga, ucapnya.